Sobat Semansa, jumpa lagi bersama saya Baska di Cutpik, Semansa Promote, Empowerment, and Knowledge. Nah teman-teman, pada episode kali ini nih kita kedatangan lagi salah satu siswa SMA Negeri 1 Singaraja yang juga memiliki banyak prestasi yang luar biasa. Kalian tahu gak sih siapa orangnya dan apa aja prestasinya? Penasaran kan? Daripada lama-lama, langsung aja kita sambut Hadiah Seva. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Anandina Seva dan aku merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Singaraja pastinya dan tepatnya kelas 10H. Oke, Seva, apa aja nih prestasi yang Seva punya? Oke, jadi semuanya? Iya, yang diingat aja. Oke, itu tuh sebelumnya pas SMP tuh ya masih lomba-lomba online, dan di lomba-lomba online tuh kan belum terlalu tahu banyak lomba gitu. Jadi biasanya tuh olimpiade bahasa Inggris kayak dari POSI itu pernah medali perak, dan juga dari olimpiade Hardiknas itu pernah medali emas, dan untuk yang baru-baru ini itu adalah juara 1 lomba, waktu itu aku lomba National English Speech di Universitas Islam Lamongan, dan aku juga pernah juara 1 waktu lomba olimpiade bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Oke, banyak banget ya, dan itu dominan hampir semua ya bahasa Inggris ya Seva ya? Iya, banyak. Oke, karena bahasa Inggris nih, kakak pengen denger dong Seva perkenalan deh sama siapa teman-teman yang lagi nonton pakai bahasa Inggris. Okay, so hello everyone, my name is Anandina Seva, and as you know, I'm one of the students in SMA Negeri 1 Singaraja, and for Zach in 10H, and you can call me Seva. Oke, Seva, Seva ini kan bahasa Inggris ya prestasinya? Iya. Berarti itu penguasaan bahasa Inggrisnya Seva itu udah cukup baik, dan mungkin bisa dibilang udah baik ya? Iya, mungkin bisa dibilang. Itu terus Seva kalau bisa bahasa asing ya, yang bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa kita sendiri, pastinya punya waktu atau punya banyak proses untuk bisa sampai saat ini. Nah itu Seva bisa bahasa Inggris atau suka bahasa Inggris tuh dari kecil apa baru-baru ini? Sebenarnya untuk ditanya suka bahasa Inggris tuh dari kapan, itu sebenarnya dari kecil. Karena gini ceritanya, jadi pas kecil tuh orang tua aku suka memperkenalkan aku dengan kayak music, terus juga film-film berbahasa Inggris, dan biasanya tuh diperkenalkan itu ya ayo nonton ini, nonton pakai bahasa Inggris. Dan lama kelamaan juga suka ngomong pakai bahasa Inggris, biasa sama orang tua atau enggak sama teman-teman gitu. Jadi ya punya banyak teman yang juga ternyata suka bahasa Inggris, dan kita untungnya conversation sehari-hari itu juga bisa pakai bahasa Inggris. Jadi seru gitu, nggak cuma belajar sendiri tapi juga belajar bahasa Inggris itu bisa dari interaksi sama teman kita gitu. Oke, terus ngomong bahasa Inggris nih ya, emang seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Seva? Jadi sebenarnya seberapa penting bahasa Inggris itu penting banget ya, apalagi sekarang dengan di era sekarang tuh kan banyak banget pekerjaan yang bisa kita kita ambil dan kita master kalau kita kita bisa bahasa Inggris gitu, apalagi kayak hubungan internasional di ya kayak gitu-gitu, dan juga pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya di kapal pesiar kayak gitu. Dan juga kalau misalkan dalam public speaking juga pastinya bahasa Inggris tuh kayak diutamain gitu kan. Karena ya itu, dan pentingnya bahasa Inggris tuh juga kalau bagi aku sendiri kayak bahasa Inggris itu sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi kan banyak nih orang-orang suka bilang kalau misalkan suka bahasa Inggris itu berarti gak cinta sama bahasa negara sendiri gitu kan. Nah itu aku suka kesel dengernya, karena bagi aku bahasa Inggris itu adalah sebuah sarana untuk gimana aku bisa mengekspresikan diri. Jadi gimana kita merasa nyaman, gak comfortable gitu untuk mengekspresikan diri kita gitu. Belajar bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris itu belum tentu kita gak cinta sama bahasa sendiri ya Seva ya? Iya benar. Oke, terus Seva nih, berarti dari kecil ya berarti itu otodidak kayak dengan nonton gitu kan, terus sempat gini nggak kayak ikut bimbingan belajar tentang bahasa Inggris apa gimana gitu? Nah itu sempat ikut, tapi di sana itu ya kita belajar ngomong, dan lebih dominannya itu untuk berinteraksi sama temennya di sana. Di mana saat itu orang yang ikut di sana itu ya kebetulan sahabat aku, dan kita emang biasa conversationnya tiap hari itu adalah bahasa Inggris. Jadi itu cukup menyenangkan sih. Cuma udah sekarang udah enggak sih.
Berarti balik lagi ke otodidak ya, belajar sendiri. Iya, nonton-nonton. Oke, berarti terus misalkan Seva ikut lomba nih. Tentunya biarpun udah bisa nih bahasa Inggris, pastinya ada persiapannya dong ya. Nah, itu berarti Seva tetap belajar sendiri, persiapan sendiri gitu. Iya, biasanya kan di lomba-lomba bahasa Inggris itu, kalau misalkan yang Olimpiade kan pasti ada silabus-silabusnya. Nah, itu pelajarin, terutama kayak latihan-latihan soal gitu, grammar, pronunciation-nya diperhatiin, dan lain-lain. Kalau misalkan untuk lomba English yang di speech misalkan, nah itu aku sukanya itu dia bisa melatih Seva dalam kayak menulis naskahnya terlebih dahulu, kemudian practice untuk public speaking dalam speech itu. Nah, jadi gitu sih. Oke, berarti juga orang tua Seva juga ngedukung ya atas bahasa Inggris, Seva belajar bahasa Inggris kayak gitu ya. Iya. Terus tadi kan Seva udah nyampein ya teman-temannya beberapa prestasi yang udah Seva raih, dan itu menurut aku sendiri sih udah luar biasa banget, udah sampai tingkat nasional ya. Nah, itu ada sempat terkendala nggak sih waktu Seva lomba gitu? Terkendala dalam hal apa ya? Mungkin kalau waktu itu kan ada lomba online ya katanya. Itu lombanya apa? Lomba yang online itu kayak Olimpiade sih. Olimpiade. Oh, berarti nggak pakai jaringan internet gitu? Biasanya kan kalau speech kan mungkin kita lewat Zoom meeting atau lain-lain gitu. Nah, ya itu sebenarnya pernah waktu Olimpiade itu sempat lupa kalau misalkan ada lomba Olimpiade saat itu, dan itu malah di mobil kan. Nah, jadi di mobil itu apalagi waktu itu posisinya lagi di Kintemani, dimana internetnya itu sinyal jarang banget dan susah. Jadi Olimpiade itu pas online itu benar-benar ya harus di rumah seharusnya gitu. Terus jadi gimana dong itu? Ya udah itu kita karena keluarga juga mensupport aku dalam hal itu, kita stop di suatu tempat gitu, terus disediain kuota internet gitu, jadi biar bisa stabil juga internet ya. Dan kayak misalkan aku dapat waktu itu ikut konferensi jadi kayak MUN gitu. Bagi teman-teman yang nggak tahu MUN itu apa, jadi itu Model United Nations, di mana kita mewakili suatu negara atau kita menjadi delegasi dari suatu negara gitu. Misalkan kayak aku waktu itu Romania, jadi aku menyelesaikan suatu isu global. Jadi isu globalnya itu kita selesaikan menurut sudut pandang dari negara yang kita wakili kayak gitu. Nah, itu seharusnya kalau misalkan offline itu jadi waktu itu ke Singapura kan, tapi gara-gara online jadinya jadinya kita harus ya melalui tatap muka melalui Zoom kayak gitu. Nah, itu tuh juga pernah ada kendala-kendala sih, kayak jaringannya lemot walaupun udah di sekolah kayak gitu. Gimana? Ada rasa sedih nggak atau kecewa gitu? Nggak jadi ke Singapura gitu? Nggak sih kecewa, cuma sedih karena ya gimana dihadapkan dengan pandemi gitu. Bener. Pandemi itu berdampak ke segala aspek kehidupan ya. Terus Seva, untuk lomba-lomba sendiri nih, ada nggak sih lomba yang Seva ikutin cuman sayangnya Seva belum sempat untuk mendapatkan juara? Banyak sih. Banyak, terutama waktu itu aku ikut lomba speech. Sebenarnya itu udah 3 kali ikut lomba speech tapi nggak ada menang, dan karena aku nggak puas gitu, kok nggak menang-menang ini, padahal udah kayaknya udah maksimal berusaha. Nah, itu waktu itu ada lomba speech di SMA Negeri 44 Jakarta, dan itu sempat masuk final, tapi pas masuk finalnya itu kan lewat Zoom. Kita langsung mendeliver speech kita di hadapan orang-orang pakai Zoom. Nah, itu nggak menang. Jadi tapi dievaluasi juga sih sama juri-juri. Jadi itu dijadikan pembelajaran, dan selanjutnya aku benar-benar improve dan bisa mengevaluasi diri aku secara lebih komprehensif gitu. Jadi di lomba selanjutnya untungnya menang gitu. Ya, setiap kekalahan itu pasti ada pelajarannya. Oke, setiap kekalahan pasti ada pelajaran. Jadi nggak boleh putus asa ya, ya. Kalau kita kalah, kita nggak boleh putus asa, tapi kita harus terus mencoba dan semakin kayak memacu diri kita harus menang. Yang penting kita tetap jalan walaupun kalah ataupun menang gitu. Oke. Terus Seva kan nggak juara nih ya. Itu emang sih Seva kan kayak penasaran gitu ya, kenapa nggak juara gitu. Ada rasa ngedown nggak di saat baru diumumin gitu nggak juara, ngedown gitu? Ngedown pernah, itu waktu lomba ya itu yang di SMA Negeri 44 Jakarta. Itu benar-benar bikinnya begadang, terus hafalinnya juga setengah mati, dan ya benar-benar pas itu kritikan jurinya tuh kayak
kayak ngerasa padahal lagi dikit ini padahal seharusnya bisa dibenerin. Apalagi waktu yang kalah itu temanya tentang tourism in Bali gitu kan. Jadi dan itu di Jakarta posisi lombanya, dan aku posisinya sebagai satu-satunya orang dari Bali, dan itu nggak menang gitu. Jadi aku kecewa berat sih pas tuh, kayak tema tentang Bali tapi aku sebagai orang Bali nggak menang gitu. Nah tapi dari sana aku yang memetik pelajaran. Oke. Terus gimana cara Seva untuk membangkitkan semangat diri Seva gitu biar nggak ngedown terus? Ya pastinya dengan bilang ke diri sendiri kalau ya kegagalan tuh nggak selamanya gitu, kemenangan juga nggak selamanya. Jadi kita harus selalu berusaha aja, dan ya motivasi untuk menang tuh harus selalu ada gitu. Karena kalau kita selalu terfokus sama kegagalan di satu titik aja, kita nggak akan pernah bisa improving ourselves to be better person. Oke. Terus kalau di lingkungan sekolah nih, kan Seva pintar bahasa Inggris, dan kalau di sekolah itu sering ngomong bahasa Inggris sama teman-teman? Iya, ya beberapa teman-teman itu juga yang biasa pakai bahasa Inggris sehari-hari itu kita biasa lah bertukar sapa pakai bahasa Inggris, ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris, dan aku rasa itu suatu hal yang menyenangkan sih buat punya teman-teman. Oke, berarti dari lingkungan sekolah juga banyak yang mendukung Seva ya dengan berinteraksi dan menggunakan bahasa Inggris juga, jadi bisa sekaligus ya melatih kemampuan untuk terus berbahasa Inggris. Nah, Seva, lagi satu. Untuk yang terakhir, mungkin Seva bisa nyampein sepatah dua patah kata gitu, pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton nih, biar bisa atau semangat juga untuk belajar bahasa Inggris dan bisa berprestasi mungkin juga di bidang bahasa Inggris sama seperti Seva. Pesannya itu supaya bisa di bidang bahasa Inggris ya intinya selalu belajar dari hal-hal kecil kayak misalkan nonton video gitu, dan juga coba untuk jangan mempelajari aja tapi langsung in action, jadi ngobrol sama teman pakai bahasa Inggris bila perlu. Nah itu akan sangat improving. Dan kalau sepatah dua patah kata itu ya always push ourselves, because if we don't push ourselves then we're not gonna move to anywhere. Oke, Gitu ya sih. keren banget Seva. Oke teman-teman, mungkin sekianlah sesi kita sharing-sharing bareng Seva saat ini ya. Baik, sekianlah episode Chips Speak kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode Chips Speak berikutnya. Saya Baska. Saya Seva, Sign sign out.